Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KMS, kegiatan membangun sendiri, sesuai pasal 16C Undang-Undang BPN. Definisi terkait KMS, kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh OP atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Maksudnya ini adalah kegiatan membangun, bukan bisnisnya, ya, bukan kegiatan usahanya. Ya, kemudian bentuknya adalah konstruksi utamanya terdiri kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis dan atau baja. Ya, seperti pembangunan bahan-bahan yang diperlukan dalam pembangunan pada umumnya. Baik diperuntukkan untuk tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha, yaitu maksudnya bangunan ini apakah untuk rumah, untuk villa, untuk kos-kosan, untuk gudang, untuk toko, itu juga termasuk definisi KMS. Luas keseluruhannya paling sedikit 200 meter persegi. Jadi luas yang dikenakan KMS ini PPN KMS adalah mulai 200 meter persegi. Jika tidak sampai 200 meter persegi, maka tidak dikenai PPN KMS. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan secara bertahap dianggap merupakan satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antara tahapan-tahapan tersebut tidak lebih dari 2 tahun. Ya, nanti ada contohnya. Termasuk yang dilakukan oleh kontraktor atau pemborong, tetapi atas kegiatan membangun tersebut tidak dipungut BPN, dan kontraktor atau pemborong tersebut bukan merupakan PKP. Yaitu di sini kalau membangun sendiri ini maksudnya adalah kita melakukan pembangunan yang mana kita menggunakan jasa tukang, jasa kuli, kemudian pembiayaannya kita yang ngatur, ya. Itu yang pertama adalah definisi KMS. Atau juga katakanlah ini kita menggunakan pihak ketiga yaitu kontraktor atau pemborong. Jika pihak ketiga ini bukan PKP, maka juga termasuk definisi KMS, ya. Tapi kalau pihak ketiga ini PKP, maka atas pemesanan bangunan kita dipungut BPN, tidak termasuk definisi KMS. Saat dan tempat terhutangnya PPN. Saat terhutangnya PPN atas kegiatan membangun sendiri dimulai pada saat dibangunnya bangunan sampai dengan bangunan selesai. Jadi saat mulai dibangun, yaitu sudah terhutang, tidak menunggu bangunan selesai. Jadi maksudnya setiap bulan itu terhutang PPN, membayar PPN KMS sesuai dengan progres pembangunan dan biaya yang dikeluarkan. Tempat PPN terhutang atas kegiatan membangun sendiri adalah di tempat bangunan tersebut didirikan. Jadi tempat terhutangnya di lokasi bangunan tersebut didirikan. PPN terhutang atas kegiatan KMS wajib disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Tarif PPN KMS, PPN-nya adalah 10% kali DPP, DPP-nya adalah 20% kali jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan. Contoh, saat terhutang KMS, PT Abu Nawas membangun gudang seluas 300 meter persegi dengan kondisi sebagai berikut. Bulan Mei 2021 berhasil membangun seluas 100 meter persegi. Biaya KMS 50 juta. Maka terutang biaya KMS 50 juta. Jadi langsung terutang di bulan itu, ya. Tidak menunggu sampai selesai. Juni 2021 tambahan progres pembangunnya 50 meter persegi. Biaya KMS-nya 75 juta. Terhutang biaya KMS 75 juta, nanti DPP 20%, PPN-nya 10% lagi, ya. Jadi totalnya ini adalah 150 meter persegi. Kemudian Juli 2021 membangun 150 meter persegi, biaya KMS 150 juta, terhutang biaya KMS 150 juta. Ya. Kemudian Agustus 2021 finishing selesai, biaya KMS 25 juta, terhutang biaya KMS, ya. Jadi terhutangnya ini menunjukkan setiap masa, setiap bulan dia membayar PPN KMS. Kemudian contoh 2, Bapak Hasan membangun rumah secara bertahap dengan kondisi sebagai berikut. Bulan Mei 2021 membangun seluas 50 meter persegi, biaya KMS 25 juta, belum terhutang. Ya, maksudnya belum terhutang, dia belum bayar. Pertama, mungkin tidak tahu,
Yang kedua, karena dia merasa belum memenuhi luasnya, maka belum bayar. Berarti maksudnya begitu ya. Kemudian Juni 2021 membangun lagi 100 meter persegi, biaya KMS 75 juta, belum terhutang. Ya, totalnya pun masih 150 meter persegi. Bulan Juli 2021 membangun 50 meter persegi, biayanya 100 juta. Nah, terhutang biaya KMS 200 juta. Nah, di sini 50, 100, 150 totalnya 200 meter persegi. Nah, kalau di sini sudah wajib ya, sudah tidak bisa menghindari untuk tidak membayar PPN KMS karena luasnya sudah memenuhi. Nah, biaya KMS-nya bukan 100 juta saja, tapi biaya yang terjadi di sebelumnya, maka totalnya 200 juta. Bulan Agustus 2021, finishing biaya KMS-nya 25 juta, terutang biaya KMS 25 juta. Itu contohnya. Kemudian contoh 3, saat terhutang KMS, Bapak Jamal membangun rumah secara bertahap dengan kondisi sebagai berikut. Bulan Mei 2029, Mei 2019 membangun 50 meter persegi, biaya KMS 25 juta, belum bayar ya. Kemudian Juli 2019 membangun 1 meter persegi, biaya 75 juta, dia juga belum bayar ya. Kemudian Juli 2019 sampai Desember 2020 berhenti karena dananya habis. Dananya habis, kemudian mungkin menjual asetnya untuk melanjutkan pembangunan, mungkin mencari pinjaman untuk melanjutkan pembangunan. Akhirnya di Januari 2021 dilanjutkan membangun tambahannya 50 meter persegi. Maka kita lihat totalnya adalah 200 meter persegi, biaya 100 juta. Karena berhenti membangunnya kurang dari 2 tahun, yaitu di sini tepatnya 1,5 tahun, dan total luasnya 200 meter persegi, kita jumlah adalah 200 meter persegi, ya, maka dianggap satu kesatuan. Walaupun ini sempat berhenti, tapi tidak melebihi 2 tahun, maka dianggap satu kesatuan. Satu kesatuan kegiatan, maka terutang BPN KMS atas biaya membangun 200 juta. Ya, kemudian Februari 2021 biaya finishing biayanya 25 juta, terutang biaya KMS 25 juta. Kemudian contoh 4, Bapak Fahri akan membangun rumah secara bertahap dengan kondisi sebagai berikut. Bulan Mei 2019 membangun 50 meter persegi, biaya 25 juta. Bulan Juni 2019 membangun 1 meter persegi, biaya 75 juta. Kemudian berhenti Juli 2019 sampai 2021 karena dananya habis. Dan ini pun luasnya belum memenuhi 200 meter persegi. Ini tepatnya 150 meter persegi. Berhentinya ini adalah lebih 2 tahun ya. Kemudian bulan September 2021 membangun lagi 100 meter persegi, biaya 100 juta. Berhentinya tadi lebih 2 tahun, kemudian bangunan tambahannya tidak melebihi 200 meter, tidak mencapai 200 meter persegi, maka ini dianggap bangunan terpisah, maka tidak terhutang KMS. Demikian juga di Oktober 2021 selesai finishing, biaya waktu finishingnya 25 juta tidak terhutang. Begitu. Jadi ini berhentinya melebihi 2 tahun. Kemudian terkait pajak masukan KMS. Pajak masukan yang dibayar sehubungan KMS tidak dapat dikreditkan. Pajak masukan tersebut merupakan biaya KMS. Biaya KMS merupakan harga perolehan bangunan yang dibangun sendiri dicatat sebagai aktiva tetap. Jadi atas pajak masukan yang diperoleh, misalnya atas pembelian bahan bangunan di toko-toko PKP, dapat pajak masukan itu tidak dapat dikreditkan. Tidak, bagaimana perlakuan dia adalah menambah biaya KMS. Kemudian biaya KMS ini adalah harga perolehan suatu bangunan, ya. Kemudian biaya KMS dimulai saat membangun pondasi. Biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum membangun pondasi bukan termasuk biaya KMS, ya. Misalnya membangun bangunan di tanah persawahan, sebelum membangun pondasi ada biaya yang timbul, misalnya biaya pengukuran tanah, di situ pasti ada biaya pembelian tanah, biaya kuli, biaya tenaga kerja dan mungkin bulldozer ya. Nah, itu bukan masuk biaya KMS. B.
Membangun bangunan di atas lahan yang ada bangunan lama. Sebelum membangun misalnya memondasi misalnya ada biaya bongkar bangunan ya, biaya tukang, biaya pembuangan, bekas bongkarannya dan sebagainya, itu tidak masuk biaya KMS ya. Kemudian, apa, contohnya sebagai berikut ya. Di sini contoh pada bulan Desember 2020, Bapak Faruqi mulai membangun sebuah rumah untuk tempat tinggal pribadi, luasnya 200 meter persegi. Nah, ini sudah memenuhi KMS, maka terutang KMS. Biaya yang dikeluarkannya adalah pembelian tanah 200 meter persegi. Tanah tidak masuk biaya KMS, pembelian bahan bangunan 180 juta, masuk KMS, BPN masukan 10 juta masuk KMS, biaya upah mandor dan pekerja bangunan 100 juta masuk KMS. Maka biaya pembangunannya yaitu biaya KMS-nya totalnya 290 juta, DPP-nya 20%, 58 juta, BPN-nya 5.800.000. Kemudian 2, Bapak Nova mulai membangun rumahnya Maret 2021, luasnya 200 meter persegi. Di Maret 2021 biaya yang dikeluarkan tanah 100 juta, bahan bangunan 50 juta, BPN masukannya 2 juta, biaya upah pekerja 25 juta. Kemudian berhenti April sampai Juni 2021, maka tidak lebih 1 tahun ya. Pembangunan berhenti dan baru dilanjutkan pada bulan Juli 2021. Biaya pembangunan yang dikeluarkan adalah pembelian bahan bangunan 100 juta, BPN masukan 8 juta, biaya upah 25 juta. Maka di sini berhentinya tidak sampai melebihi 2 tahun, maka dianggap satu kesatuan. Yaitu biaya KMS-nya adalah bahan bangunan 50 juta, ditambah BPN masukan 2 juta, ditambah upah 25 juta. Jadi total 77 juta. Kemudian ditambah pembelian bahan bangunan 100 juta, 177 juta, ditambah BPN masukan 8 juta, berarti 185 juta, kemudian ditambah biaya upah 25 juta, maka total biaya PMS-nya 210 juta. DPP-nya 20%, 42 juta, BPN-nya 10%, 4.200.000. Demikian mengenai KMS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.